warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurahmi Abdul Qadir dari SMK 7 Pangkep. Hari ini melaksanakan ujian kinerja, melaksanakan praktik pembelajaran di SMK 7 Pangkep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu ada ujian kinerja dari PPG UNEM Angkatan 1. Saya akan memperkenalkan diri dan memperlihatkan biodata saya. Ini ujian kinerja praktik mengajar di SMK 7 Pangkep. Kita mulai. Saya lihat dari daftar hadir ini sudah banyak ya mengisi, namun yang masuk dalam room ini masih kurang. Tapi alhamdulillah Herani, Risma, Ismail, Fitri, Dinda, Paki, Iksan dan Ikram sudah masuk. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, saya minta Rani memimpin temannya baca doa. Silakan Rani. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Rani. Oke, sebelum seperti biasa setelah baca tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, membuat ibu semangat. Sekarang kita lakukan tepuk jempol biar lebih semangat lagi. Oke, tepuk jempol. Jempol bagus. Oke, tepuk jempol, bagus. Wih, keren. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi saja. Masih ingat materi yang kemarin tentang menganalisis kebutuhan peninjau lapangan dalam telekomunikasi. Kemarin itu kita membahas tentang kebutuhan internet di masyarakat dan dampak positif dan negatifnya. Kemudian kebutuhan telepon di masyarakat dan dampak positif negatifnya, serta sejarah telepon. Nah, sekarang siapa yang tahu tentang dampak positif internet? Angkat tangannya. Oke, silakan Risma. Dampak positif internet, Kak. Dampak positif internet. Internet sebagai media komunikasi. Ya, betul. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan setiap pengguna internet. Dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Ada yang mau tambahkan? Saya Bu. Silakan Fitri, lanjut saja. Internet juga bisa saling berhubungan secara jarak jauh atau berbeda tempat. Oke, benar. Jadi ada dua tadi ya, dampak positif dari Risma itu bahwa internet itu sebagai media komunikasi. Kemudian ditambahkan lagi dengan Fitri bahwa walaupun kita berjauhan, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan internet. Oke, wih keren buat kalian. Dan lanjutnya lagi, bagaimana dengan berikutnya lagi, bagaimana tentang kebutuhan telepon? Ada yang tahu tentang kebutuhan telepon? Dampak positifnya telepon? Masih ingat? Saya Bu. Oke, silakan Tani. Silakan Tani. Dampak positif telepon. Saya Bu, antar manusia. Ya. Dunia kerja dan bisnis. Ya, betul. Demokrasi dan komunikasi.
Ya benar ya bahwa dampak positif telepon itu makasih Reni, wih keren. Jadi betul ya, dampak positif telepon itu sangat erat dengan hubungan antar manusia. Kenapa? Karena kan kita harus saling berkomunikasi, bisa berkomunikasi walaupun tidak dekat dengan kita. Bahkan mau dipangkep di mana, kita bisa tinggal menelpon, sudah bisa berkomunikasi. Jadi memang ini telepon dampak positifnya sangat besar bagi kita ya. Kemudian ada yang tahu dampak negatif telepon? Oke, silakan Risma, dampak negatif telepon. Silakan. Dampak negatif telepon kepribadian anak, kesehatan. Oke, materi kita ini adalah menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Tujuan pembelajaran tadi Ibu sudah sebutkan bahwa sebentar ini kita akan melakukan diskusi atau pengalihan informasi serta didik mampu menganalisis kebutuhan perangkat dalam bertelekomunikasi dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama dan bertanggung jawab. Dan kemudian keterampilannya melalui mengkomunikasikan dengan presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Kemudian ini kegiatan kita ini kan saya minta kalian aktif baik itu di pembelajaran, diskusi pada saat diskusi LKPD, presentasi dan membuat kesimpulan sebentar, kemudian tes formatif. Selanjutnya ini kita akan masuk ke kegiatan literasi. Kali ini Ibu mengambil manfaat dan keutamaan surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dia disebut sebagai Ummul Quran atau ibu dari Al-Quran. Bahkan banyak menganggap bahwa Al-Quran ini adalah salah satu penutup pintu neraka. Kalau kita betul-betul mendalam ya tentang Al-Quran ini, tentang surah ini, Al-Fatihah. Adapun surah Al-Fatihah mungkin kan kita sering baca di setiap sholat, dan itu selalu berulang setiap rakaat harus ada surah Al-Fatihah. Tanpa membaca surah Al-Fatihah maka tidak akan diterima sholat kita atau tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ini sama dengan hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di mana sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah maka kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kalian sudah baca tentang surah literasi ini ya, sudah Ibu kirimkan di WA. Ada bisa bantu Ibu tentang manfaat dari surah Al-Fatihah? Silakan. Yang mau kata, silakan Rania. Manfaatnya semua dosa di dunia akan diampuni dan mendapat kebaikan 5%-nya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ada yang tahu lagi? Oke, betul. Ada lagi? Masih banyak? Masih banyak pun. Dapat memperoleh derajat tinggi. Betul. Lanjut lagi. Dapat menutup pintu neraka untuk orang-orang yang membacanya. Oke, lanjut. Masih ada? Dapat terbebas dari orang yang namanya kekafiran dan menyedekahkan emas pada jalan Allah, dan dapat memberikan keamanan bagi seseorang terhadap berbagai hal terkecuali kematian. Oke, keren. Keren ya buat Rani. Iya. Oke. Rani, saya ulang kembali. Terima kasih Rani bahwa memang banyak manfaat surah Al-Fatihah. Di antaranya itu semua dosanya di dunia akan diampuni dan kebaikan yang membacanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah orang-orang yang membaca akan terhindar dari panasnya api neraka jahanam dan terhindar dari kemurkaan Allah. Surah Al-Fatihah juga bisa membuat kita berjumpa bersama Allah Subhanahu wa taala, membebaskan kita dari siksa kubur, dapat memberikan keamanan bagi seseorang terhadap berbagai hal terkecuali dari kematian, dapat memperoleh derajat lebih tinggi, dapat terbebas dari namanya kefakiran dan menyedekahkan emas berjalan Allah, dan penutup pintu neraka untuk orang yang membacanya. Bahkan seolah-olah orang yang membacanya sudah membaca kitab Taurat, Injil, Al-Quran, Tabur, Suhuf Idris, dan Suhuf Ibrahim hingga 7 kali.
Jadi selain manfaat ini ada lagi manfaatnya. Misalnya membaca surah Al-Fatihah 70 kali dengan tiap hari dengan berwudu, maka ditiupkan air lalu diminum hingga 7 hari. Jadi itu ceritanya akan mempermudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta bisa mengontrol pikiran dan hati dari segala hal yang negatif atau merusak pikiran. Jadi memang banyak fungsinya Al-Fatihah. Fungsi lainnya lagi membaca surah Al-Fatihah ketika akan tidur disertai membaca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, maka insya Allah hatinya akan mendapatkan ketenteraman dan dijauhkan dari semua gangguan jin maupun setan yang terkutuk. Oke, ada yang mau tambahkan? Yang dari Ibu? Ada yang mau tambahkan lagi? Satu keutamaan surah Al-Fatihah lainnya adalah sebagai surat Ruqyah. Ya, betul. Surat Ruqyah ya, betul itu. Jadi kalau orang yang suka sakit-sakit kepalanya, sedikit-sedikit sakit kepalanya, coba baca itu surah Al-Fatihah dengan trikul. Insya Allah itu hilang rasa sakit kepala itu bisa hilang. Kemudian ada lagi di zaman dahulu itu katanya untuk tersengat saja kalajengking bisa diobati dengan surah Al-Fatihah. Jadi memang surah Al-Fatihah ini betul-betul sangat baik bagi ibu juga. Surah Al-Fatihah ini kalau mau keluar rumah sering membaca surah Al-Fatihah biar rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusan. Baca surah Al-Fatihah ya. Keluar rumah juga kalian baca surah Al-Fatihah. Pagi-pagi buka pintu baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu namanya ayat pembuka, insya Allah akan membuka jalan rezeki dari arah manapun. Gitu ya. Oke, untuk kegiatan literasi ini selesai. Kita lanjut langsung ke materi sebenarnya. Ada nih. Oke? Oke, materi kita ini adalah menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Tujuan pembelajaran tadi Ibu sudah sebutkan bahwa sebentar ini kita akan melakukan diskusi atau pengalihan informasi serta didik mampu menganalisis kebutuhan perangkat dalam bertelekomunikasi dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama dan bertanggung jawab. Dan kemudian keterampilannya melalui mengkomunikasikan dengan presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Kemudian ini kegiatan kita ini kan saya minta kalian aktif baik itu di pembelajaran, diskusi pada saat diskusi LKPD, presentasi dan membuat kesimpulan sebentar, kemudian tes formatif. Selanjutnya dalam materi ini banyak yang harus kita bisa simak mulai dari video-video YouTube berikut ini. Ada nanti kalian bisa lihat ini karena kan materi ini kan udah Ibu juga kirim di grup kalian, jadi tinggal kalian baca ulang ya. Ibu hanya menjelaskan sebentar saja. Kemudian berikutnya ada juga blog-blog mengenai perangkat jaringan. Silakan nanti kalian baca. Kemudian hari ini kita akan menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, dalam menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi ini perlu mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan telekomunikasi dan membuat spesifikasi kebutuhan perangkat tersebut. Jadi sebentar ini ada materinya kita ini membuat spesifikasi atau spesifikasi kebutuhan perangkat tersebut. Nah, yang kita fokus sebentar ini di lab TKJ. Sebenarnya kalau bukan pandemi kita ini harusnya ke warnet-warnet untuk mengecek perangkat dan perangkat apa yang baik keras maupun lunak apa di warnet atau di lab TKJ-nya kita. Ada video ya juga Ibu sudah kirimkan di grup kalian, nanti kalian nonton itu. Kemudian nanti untuk mengisi LKPD kalian akan selesaikan dengan video yang Ibu kirimkan. Berikutnya ini kita masuk materi ya. Siap. Nah, sekarang kita mulai dari perangkat keras. Perangkat keras itu kita sama-sama tahu bahwa bagian komputer yang berwujud fisik dan dapat disentuh dengan tangan. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja perangkat keras? Oke, misalnya apa? Fitri, silakan. Modem. Apa lagi? Ya, keyboard. Oke, CPU. Banyak ya? Oke, berikutnya tentang perangkat lunak. Ada yang tahu perangkat lunak software?
Misalnya Ya, silakan Fitri. Ya, virus antivirus. menyebabkan Heeh. Antivirus, Apalagi selain antivirus, aplikasi apa lagi selain antivirus? aplikasi, driver, Driver, apa lagi ya? multimedia, driver driver. Multimedia apa contohnya? multimedia. Contohnya kecil-kecil aja. Ya, apalagi? Chrome, Google Chrome. Oke. Wih, keren semua ya. Jadi paham ya? Paham tentang perangkat lunak ya? Jadi kalian bisa bedakan mana perangkat keras, mana perangkat lunak. Perangkat keras itu bisa dipegang, bisa disentuh dengan tangan, sedangkan perangkat lunak itu berupa digital. Jadi jelas ya bahwa perangkat lunak itu aplikasi misalkan game, multimedia seperti video, editing video, Filmora, VLC atau yang lainnya. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah perangkat keras. Perangkat keras jaringan komputer ya. Perhatikan perangkat berikut. Ada mikrotik, switch, access point, dan kabel belden. Ini biasanya ada di mana kalian bisa lihat? Di lab TKJ, pintar. Lab TKJ ya. Jadi sekarang ini yang kita mau bahas sekarang. Perhatikan slide berikutnya. Ini adalah gambar router. Orang bilang ini mikrotik, router, itu semua sama namanya, satu nama. Nah, router ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat untuk slide berikutnya Iksan yang baca. Ayo Iksan, silakan baca nak. Router ini ideal untuk bisnis kecil dengan jumlah karyawan 1,5 orang. Dengan router ini, jaringan kantor dan rumah dilengkapi dengan fitur keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga bisnis terproteksi secara online. Bisnis kelebihan yang dimiliki Cisco 90 series antaranya firewall protection, encryption for VPN, mudah untuk disekap, memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dan biaya operasi yang murah. Oke, terima kasih Iksan. Wih, keren. Cisco Soho ini seperti Mikrotik RB951. Nah, router ini sangat ideal untuk bisnis kecil dengan jumlah karyawan 1-5 orang. Dengan router ini, jaringan kantor dan rumah dilengkapi dengan fitur keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga bisnis terproteksi secara online. Kelebihan yang dimiliki Cisco Soho 90 series ini diantaranya firewall protection, encryption, for VPN, mudah untuk di setup, memiliki kemampuan manajemen yang baik, dan biaya operasi yang murah. Nah dari Cisco Soho ini, contohnya atau Mikrotik RB951UI ini, kalau kita buatkan dalam tabel spesifikasi kebutuhan, hasil seperti ini. Perhatikan cara menulisnya. Nama perangkat atau spesifikasi, perhatikan ini. Ini adalah Mikrotik RB951UI 2 hende. Di sini harganya Rp 1.661.000. Di mana diambil? Saya lihat ibu lihatnya ini di Tokopedia. Jadi nanti tugas kalian ini akan seperti ini. Cek nama perangkatnya, kemudian apa nama mereknya, kemudian kalian nanti browsing di internet. Ya. Nah, nanti kalau dapat harganya, kamu di dalam tabel nanti di LKPD juga seperti ini. Nanti kamu masukkan jumlah harganya. Nah, Mikrotik RB951 ini harganya 1.661.000. Saya ibu lihatnya di Tokopedia. Oke, paham ini ya? Paham Rani? Oke, selanjutnya. Ibu akan baca ini RB750 GR3 hack. Nah,
bedanya tadi ini dengan yang RP951, kalau ini namanya rotor bore atau mikrotik generasi Heck. Merupakan generasi setelah RB750GL yang kecil, tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak diperuntukkan bagi penggunaan small house. Memiliki 5 buah pore gigabit. Hitung, coba kalian hitung sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya pore. Jadi ada 5 colokan pore untuk kabel RG45-nya. Dengan prosesor baru MediaTek 2 core, kecepatannya 880 MHz. Nanti kalau dibuat spesifikasinya seperti ini dia. Perhatikan spesifikasi RB750GR3. Harganya ini 959.000. Ibu lihat ini di ID Asis Kartun. Ini harganya. Jadi beda dengan tadi ya. Tadi kan mahal 1,6. Kalau ini 959. Tapi ini 5 pore. Yang tadi itu banyak pornya. Perhatikan ini jumlah pornya. Ini perhatikan jumlah pornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pore. Jadi harga 8 pore ini 1.661. Tapi yang tadi ini yang 5 pore lebih murah, tapi harganya 959.000. Begitupun juga rotor berikutnya. Rotor berikutnya ini ada namanya masih varian dari Heck tadi, namanya RB960 PGS. Rotor ini sama varian tadi, sama masih Heck ya punya. Nah, sebagai rotor juga mampu menyalurkan daya PoE atau Power over Internet dengan menggunakan kabel UTP atau STP ke perangkat lain. Nah, dia memiliki juga 5 pore sama dengan tadi 5 pore. Nah, perhatikan harganya, mana lebih murah. Nah, ternyata rotor RB960PG ini lebih mahal dibanding yang tadi. Ini harganya 1.220.000. Ini juga sama, saya ambilnya di Tokopedia. Dan ini untuk wilayah Makassar harganya 1.220.000. Berikutnya ada namanya rotor RB450G. Ini juga ada 5 pore. 5 pore. Kemudian dan ini kecepatannya 10 sampai 100 ribu dengan slot micro SD. Tidak bisa dipasangkan wireless card. Ini ada kekurangannya, tidak bisa dipasangkan wireless card, kartu jaringan. Kartu wireless ya. Kemudian ini kita lihat harganya, ternyata lebih mahal. Harganya ini RB450G di Axis Car harganya 1.920.000. Tapi ini ada kelebihan-kelebihannya dibanding yang lain. Selanjutnya itu lagi ada namanya rotor wireless RB952UI. Ini sekarang orang pakai karena banyak unggulannya. Nanti kalian baca ya. Kita lihat harganya. Harganya dia ini murah, 780.000. Lebih murah ya. Ibu juga lihat di Tokopedia. Nah, kemudian kalau digabung semua harganya, perhatikan harga-harga di sini. Dari 5 contoh mikrotik yang tadi Ibu sudah perlihatkan, rotor RB450 yang paling mahal, 1.920.000. Kemudian berikutnya RB951 UI yang 1.600, harganya 1.661.000. Yang termurah justru nomor 5, 780.000, lebih murah. Oke, perangkat berikutnya kita bahas. Perangkat berikutnya ini adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan sebuah media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih untuk saling bertukar data dengan menggunakan media kabel. Kabel yang biasanya digunakan untuk media transmisi adalah kabel UTP, STP, koaksial, fiber optik. Nah, biasanya ini juga sebenarnya untuk menggunakan kabel-kabel ini tergantung topologi jaringan apa kita mau buat. Ini kabel UTP ya. Ini kalian tadi lihat ya di lab ya, kabel UTP. Kabel UTP ini kecepatan dan keluaran transmisinya. Oke, berikutnya ini adalah perangkat lunak atau software. Kita akan bahas pertama mulai dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak jaringan komputer yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melakukan suatu pengelolaan serta melakukan berbagai pengawasan terhadap perangkat keras yang terpasang pada komputer. Jadi sistem operasi ini pasti kalian tahu bahwa ada namanya Windows, ada Linux,
Apple, ada iOS dan sebagainya ya. Ada Linux server, ada Windows server. Selanjutnya aplikasi lainnya atau perangkat lunak lainnya ini ada namanya driver yang tadi yang dikatakan tadi Rani, ada perangkat driver Bu. Itu ada perangkat driver namanya perangkat pengendali. Contohnya nanti di sini misalkan driver printer. Kalau tidak bisa kita menggunakan printer tersebut tanpa menginstal dulu drivernya atau pemutarnya. Ada lagi namanya soundcard. Soundcard ini kalau kita mau mendengarkan musik, nah kita tidak hubung atau tidak menginstal dulu drivernya, maka tidak bisa mengatur keluar masuknya suara tanpa soundcard. Lanjut lagi, ada lagi namanya perangkat lunak aplikasi. Ini tadi yang tadi temanmu bilang ada Microsoft Office. Oke, benar. Microsoft Office itu banyak. Ada namanya pengolah kata itu Word. Ada juga pengolah angka namanya Microsoft Excel. Kemudian ada juga PowerPoint. Untuk presentasi, selama ini tugas kalian dari situ ya, banyak untuk membuat presentasi. Selanjutnya, ada lagi namanya perangkat multimedia. Perangkat multimedia ini adalah benar tadi dikatakan tadi sama siapa Rani ya, tentang Google Chrome. Google Chrome itu salah satu perangkat multimedia untuk mengakses berita. Kemudian memutar musik atau memutar video dengan aplikasi PLC, Windows Media Player, dan sebagainya. Kemudian mengedit gambar dengan aplikasi Photoshop, Corel, dan sebagainya. Kemudian bermain game. Bermain game juga itu perangkat multimedia. Banyak ya, termasuk game counter dan game-game lainnya. Banyak ya. Ini ada contoh gambar yang Ibu sudah sematkan ya. Gambar-gambar atau ikon dari multimedia tersebut. Berikutnya ada namanya perangkat lunak antivirus. Tadi yang dikatakan tadi Fitri bahwa perangkat software itu salah satunya antivirus. Ya benar. Antivirus ini dibuat untuk melindungi dan membasmi virus yang menjangkit pada komputer kita. Misalnya Smadap, Apas, Note 32 ini ya contoh-contoh virus. Kemudian berikutnya perangkat lunak maintenance. Ini ada di laptopnya juga Ibu, aplikasi cleaner. Ini untuk mencari file sampah dan menghapusnya. Dan ada juga turn up utility yang berfungsi untuk mencari bagian-bagian yang error dari aplikasi. Nah, sekarang yang paling Ibu pentingkan karena membahas dan masalah spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak, perhatikan spesifikasi perangkat lunak di bawah ini. Perhatikan ini operating system. Kalau originalnya operating system harganya 1 komaan. Ada bahkan 2 jutaan ini. Windows 10 Home harganya 1,4. Kemudian Windows 10 Home Pro harganya 1,8. Ini yang original. Kalau kita di labnya kita ini menggunakan Windows 10 Professional Pro. Kalau originalnya mahal kita beli ya. Biasanya hanya menginstal di laptop, kemudian buatkan booting. Tapi sebenarnya kalau mau original dan aman, bagusnya dibeli yang original. Miliki originalnya. Berikutnya harga software multimedia dan namanya desain software ini ada Office 2016 Home 1,2, ada juga 2,9. Jadi ini harga-harga ya. Ini memang harus kalian paham atau tahu ada harga yang umum atau yang di pasaran, yang laris di pasaran. Kalau murah biasanya yang paling banyak laris. Tapi ada juga perusahaan membeli yang mahal. Kenapa? Kelebihannya bagus. Nah, ada namanya lagi harga antivirus. Ini harga antivirus ini termasuk murah di antara semua aplikasi. Kenapa? Kaspersky antivirus 2018 harganya hanya 149.000. Begitupun harga-harga ini lain ada 339, ada 299, ada 419 ya. Nanti kalian tinggal cocokkan nanti. Cocokkan nanti dengan LKPD ya. Kemudian ada lagi namanya software multimedia. Ini Adobe Acrobat ini 2,6. Ada bahkan lebih mahal lagi, Adobe Acrobat Professional Perpetual ini 6 jutaan. Lebih mahal lagi Professional Extended. Ini harganya 9 jutaan. Ini yang original. Tapi banyak sekarang software-software murah free di internet yang bisa kita download. Tapi kalau mau bagus original. Original ya. Sekarang ini kita masuk ke LKPD ya. LKPD, perhatikan ini seperti biasa. LKPD itu petunjuknya bahwa kita ini harus mengerjakan secara berkelompok, bahwa semua kegiatan baik diskusi maupun rekaman presentasi dilakukan dengan cara berkelompok.
karena memang saat ini kita masih berada di rumah masing-masing. Kemudian seperti biasa terdiri dari tiga orang ya, seperti biasa. Nah, dalam LKPD ini ada 3 soal. Ada 3 soal, ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Tabel 1 itu perangkat kerasnya, tabel 2 perangkat lunak, tabel 3 itu harga perangkat keras. Kemudian nanti setelah kalian diskusikan, kalian dapatkan sesuai dengan video. Ada untuk mengisi jawaban LKPD ini, kalian simak video yang Ibu sudah kirim di grup. Ada 3 ya. Kemudian nanti selanjutnya setelah kalian mengerjakan, setelah mengisi isi tabel dari LKPD itu, kalian dipresentasikan seperti biasa. Kalian berbagi peran lagi 3 orang. Kemudian perhatikan ini pertama, tabel perangkat keras pertama ini ada nomor, nama perangkat, spesifikasi. Spesifikasinya nanti kalian sesuaikan dengan video pembelajaran atau yang Ibu sudah anukan di grup tadi. Ibu sudah mengirim video laboratorium TKJ. Jadi videonya lab TKJ sudah Ibu kirimkan. Nanti kalian nonton itu. Setelah menonton, kalian akan menemukan beberapa perangkat jaringan. Nanti kalian masukkan di sini apa namanya. Kemudian setelah itu apa spesifikasinya. Begitupun juga perangkat lunak apa saja dalam video itu yang ada yang nampak. Nanti kalian juga tuliskan spesifikasinya. Nah, ini tabel kedua, untuk tabel ketiganya kalian nanti masukkan nama perangkat dan spesifikasi. Jadi nanti nama perangkatnya, kemudian spesifikasi di bawah, kemudian cari harganya di internet. Nah, kemudian nanti kalian mengisi sumbernya nanti di mana itu kita dapat, apa di Tokopedia atau di mana, tulis ini. Nah, setelah Ibu paham ya LKPD-nya? Paham masalah LKPD? Paham ya masalah LKPD? Nah, setelah kita keluar dari Google Meet ini, kalian masuk ke WA grup dan WA kelompok kecil masing-masing untuk menyelesaikan masalah atau berdiskusi tentang LKPD ini. Nanti Ibu nonton atau Ibu simak berdiskusi kalian, dan itu akan saya screenshot nanti. Oke. Ada 7 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diskusi kelompok 2 beranggotakan Nur Saskia, Ismail, dan Agus. Ini diskusi mereka. Ibu bergantian mencari datanya. Diskusi kelompok 4. Kelompok 4 ini terdiri dari Risma, Ninda, dan Dewa. Kelompok mereka diskusinya alat ya. Oke. Kelompok yang sudah diskusi silakan kirim tugasnya. Ini alhamdulillah ini ada sudah mengirim beberapa kelompok. Kelompok 3, 4, 6, 5. Ini ya. Kemudian kita lihat diskusi kelompok kalian masing-masing. Kita lihat kelompok 1. Ini diskusi kelompok 1. Ini diskusi kelompok 2. Ini diskusi kelompok 6.
Ini diskusi kelompok 4. Ini kelompok 4 ini paling ramai sekarang diskusinya. Diskusi kelompok 2. Kelompok 3, Ibu. Tunggu. Kemudian kelompok 3. Ini diskusi kelompok 5. Kelompok 5. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 7. Ini kelompok 7. Kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 6. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 1. Nah, dari kelompok besar yang sudah mengirim tugas, di kelompoknya, di kelompok besar, kelompok 5, 6, 4, 3. Itu ya, yang Ibu sudah terima. Ya, Bu. Oke, ini keren ya, berarti memang ada diskusi ya, diskusi kelompok sehingga LKPD diskusi. Oke, kita nonton video lab TKJ dulu ya, sebelum kita menjawab diskusi LKPD. Terlihat ya? Tersharing? Oke. Hari ini Ibu akan memperkenalkan perangkat-perangkat jaringan yang ada di lab TKJ. Tugas kalian mencatat nama perangkat tersebut dan membuat spesifikasinya sesuai dengan perangkat yang ada di lab TKJ. Ayo simak baik-baik video berikut. Dan prinsip yang penting. Lab TKJ memiliki 30 PC klien dan sudah terhubung ke server. Perhatikan spesifikasi pada server, karena server itu spesifikasinya akan lebih tinggi dibanding PC klien. Perhatikan baik-baik, catat. Untuk lebih memudahkanmu, screenshot, lalu catat atau pindahkan di tabel yang sudah Ibu siapkan pada LKPD. Berikutnya PC klien. Silakan dicatat merek dan spesifikasi lainnya. ISP di sekolah kita ini berlangganan dengan Telkom Indonesia, IndiHome Telkom Indonesia. Silakan catat. Bahkan di sini ada konektor fiber optik. Berikutnya adalah modem. Silakan catat juga ini merek dan spesifikasi lainnya. Perangkat berikutnya adalah network. Oke, silakan screenshot atau catat
Kemudian isi tabel pada LKPD. Perangkat berikutnya adalah switch. Silakan catat spesifikasinya dan jangan lupa cek kabel yang digunakan dan konektor yang digunakan. Oke, inilah beberapa perangkat yang itu sudah videokan buat melengkapi tugas LKPD kalian. Tolong kalian bekerjasama dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya nanti. Oke, Ibu share lagi LKPD kelompok 1 dulu. Kita buka. Kita cek apakah jawaban kalian sama atau tidak. Terlihat? Tershare? Belum tershare ya? Tershare tidak? Belum. Belum. Kelihatan? Oke, mulai nih. Ya, Bu. Udah ya? Ini hasil kerja dari kelompok 1, LKPD kelompok 1. Kita lihat hasil jawabannya. Cek apakah jawaban kalian sama. Oke, nomor 1 ini di kelompok 1 menulis perangkat pertama server. Server yang sudah didata bahwa merek server dari lab TKJ itu Aspire TC710. Tipenya tipe operating system 64 bit. Kemudian prosesor Intel Core i7 ya, ini i7. Jadi prosesor dari servernya kita itu i7. Kemudian RAM-nya 8 GB. Besar ya, lumayan ini. Kemudian untuk PC client di LKPD kelompok 1 ini nomor 2-nya adalah PC client. Perhatikan perbedaan spesifikasi dari server dengan klien. Kalau di kelompok 1 ini Axio Mimo RM825, ini benar ya. Kemudian tipenya sama, operating system dia 64 bit. Prosesornya berbeda. Di sini kalau server dengan klien berbeda. Kalau di klien ini lebih rendah, dia ini cuma Intel Celeron. Sedangkan tadi server i7. Kemudian prosesornya ini tadi RAM-nya 2 GB. Jadi beda ya. RAM-nya di server 8, sedangkan di klien 2. Kemudian yang ketiga, perangkat yang ketiga Mikrotik. Mikrotik benar digunakan di sekolah kita itu RB951. Kemudian modemnya Nokia G240 WF. Kemudian switch-nya D-Link 24 port, ini benar. Kemudian kabel Belden Cat5E. Kemudian konektor yang digunakan adalah RG45. Dan naik lagi ini perangkat lunak yang digunakan sistem operasi Microsoft Windows 10 Pro. Dan perangkat lunaknya yang lain Microsoft Office 2017, ini benar sama. Kemudian setelah lihat tabel 3-nya ini setelah cari di internet, server Aspire TC710 ini harganya kurang lebih 6 juta. Rp1.000 sampai 6 juta ya. Sedangkan PC client-nya ini 4 jutaan. Nah, pertanyaannya ini apakah sama dengan kelompok lain? Tidak. Kenapa tidak? Beda sama Herani. Herani kelompok berapa? Kelompok 3. Kita buka kelompok 3. Terbuka kelompok 3. Oke, kelompok 3 agak berbeda dengan kelompok 1. Kalau dari segi harga, kelompok 3 ini Mikrotik RB951 dia dapatkan 1.661.000. Ini ya. Dan router board yang lain ini
Ini kelompok 3 hasil pekerjaannya. Ada lagi berbeda selain jawaban nomor 3 tak? Dari atas tadi tidak ada ya, sama ya. Oke. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan angkat tangan. Kelompok mana saja? Kelompok apa? Rani? Kelompok berapa Rani? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Silakan menyimpulkan materi hari ini. Untuk menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi, perlu mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan telekomunikasi dan membuat spesifikasi kebutuhan perangkat tersebut. Oke, keren buat Rani. Masih mau ditambahkan lagi Rani atau ada yang mau menambahkan? Iya Bu, masih ada kesimpulan dari kelompok 3. Oke, silakan. Di lab TKJ ada server perangkat jaringan menggunakan prosesor 8GB i7, perangkat jaringan lainnya switch mikrotik. Oke, benar ya. Keren buat Rani. Oke deh, begitu memang kalau pintar orang pasti dikasih. Keren. Oke, Ibu lanjutkan kesimpulan hari ini bahwa memang di lab TKJ kita itu servernya menggunakan prosesor Intel-Core i7, kemudian RAM-nya 8GB. Kemudian PC kliennya itu agak jauh bedanya. Kalau PC kliennya kita itu menggunakan 2 RAM, kemudian prosesornya Intel Celeron. Kemudian mikrotik ini namanya RB95I951UI. Ini ada 5 port. Kemudian modem Nokia G240W. Kemudian switch-nya itu D-Link, mereknya D-Link 24 port. Kemudian menggunakan kabel UTP merek Belden Cat 5E. Kemudian konektornya itu RJ45 AMP. Kemudian sistem operasi digunakan atau perangkat lunak yang digunakan itu Microsoft Windows 10 Pro. Begitupun juga di klien maupun di server, dua-duanya itu menggunakan Microsoft Windows 10 Pro. Kemudian masalah harga, kalian sudah lihat harga-harganya, ternyata berbagai perangkatnya kecil tapi harganya besar. Mikrotiknya hanya ukurannya kecil sekali, cuma selebar tangan, ternyata harganya 1,2. Makanya ini di lab TKJ itu kita perlu ada namanya perawatan dan penjagaan supaya barang-barang tersebut tidak rusak dan tidak hilang. Oke, karena alhamdulillah kalian sudah memberikan kesimpulan, berarti saatnya seperti biasa melakukan atau menjawab tes formatif. Silakan menjawab tes formatif yang Ibu sudah kirim linknya di grup kalian ya, di WA kalian masing-masing. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tes formatif. Kemudian kita jangan keluar dari room meet ini. Silakan mengerjakan tes formatifnya. Oke, semoga silakan Rani. Perhatikan ini hasil diskusi jawaban LKPD hari ini. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3, 4, 6 dapat nilai 100, kelompok 5 dan 7 masih ada kekurangannya sedikit ya, 95. Kemudian kelompok yang menanggapi tadi, kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 3, kelompok 2 oleh kelompok 1, kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 7. Kemudian kelompok 5 yang ditanggapi adalah kelompok 6. Kelompok 6 ditanggapi oleh kelompok 4 dan kelompok 7 ditanggapi oleh kelompok 5. Ini hasil diskusi jawaban LKPD. Oke, keren ya buat kelompok kalian. Mana kerennya semuanya? Keren ya. Kemudian lanjut lagi ya. Ini kelompok berikutnya adalah hasil diskusi jawaban LKPD. Hasil jawaban LKPD tadi ini nilainya ya sama dengan jawaban di atas. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 6 itu dapat 100. Kemudian kelompok 5 dan 7 itu perlu diperbaiki sedikit lagi untuk mendapatkan nilai 100. Nah, ini yang paling penting. Tangannya itu jempolnya mantap. Ini yang lain ini ya. Mana tangannya? Kemudian lanjut lagi ya. Kita lihat hasil nilai
tes formatif. Ya, ini yang banyak ini. Ternyata alhamdulillah hari ini tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 80. Ternyata rata-rata dapat 100, 80 dan 90. Kita lihat yang dapat 100 ini Risma, Ninda, Hairani, Iksan, Fitri, Saskia, kemudian Paki. Ya, kemudian yang selebihnya ini 90 ada 2 orang ini Suljalal Walikram dan Muhammad Fadil. Sisanya mendapatkan nilai 80. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang di bawah 70. Semuanya 70 ke atas. Oke, alhamdulillah hari ini ya. Pertemuan kita hari ini minggu depan ini pertemuan terakhir sebelum kita ujian semester. Masih ada 1 materi lagi. Alhamdulillah nilai-nilai hari ini ya semuanya mantap. Di atas nilai sudah mencapai standar melewati KKM. Kemudian alhamdulillah hari ini sambutan kalian sangat bagus, aktif dalam belajar. Untuk materi minggu depan ini kita akan mempelajari jaringan LAN. Kita sudah mulai praktek sebenarnya membuat jaringan LAN. Berharap pandemi segera berakhir supaya kita bisa praktek. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan Rani, pimpin temannya baca doa. Mari teman-teman membaca doa penutup. Doa dimulai. Amin. Amin rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih Rani. Alhamdulillah hari ini ya, semoga kita sehat selalu dan salam sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.